Lalu tadi sesudah ini kan fakta data-data yang deskripsinya ya. Nah, yang penting dari ini adalah diskusinya, Pak. Jadi di dalam penelitian itu, artikel penelitian itu hasil diskusi ya. Nah, diskusi ini kan tadi membandingkan antara Bandung, Surakarta. Di sini banyak tadi dianalisis ya, dijelaskan kenapa Bandung dan Surakarta berbeda juga dengan dengan Surabaya, dan ini tentu juga harus dikonfirmasi kepada teori lagi sebenarnya. Nah, kemudian sesudah diketahui tadi di dalam diskusi itu termasuk tadi kan menilai, menganalisis mana yang faktor-faktor yang kurang gitu ya, yang sudah unggul, mana yang kurang baik. Nah, sehingga terakhir disimpulkan prioritas yang harus diperbaiki. Misalnya di Surabaya ini ada parkir secara umum masih rendah ya, sehingga harus diperbaiki dengan prioritas sangat tinggi ya, sangat tinggi. Nah, kemudian untuk yang Kota Bandung, saya kira ini juga sama, lebih banyak nih ya. Ini urutan ini menunjukkan prioritas usulan ya, rekomendasi berdasarkan hasil riset tadi gitu, termasuk Surakarta. Nah, itu saya kira sekali lagi ini pembahasan ditajamkan Pak Bapak sekalian ya, di dalam. Jadi yang penting di dalam artikel penelitian itu kan termasuk laporan penelitian bukan hanya deskripsi data hasil penelitian ya, tapi memang data itu ditafsirkan, jadi diinterpretasikan, termasuk kalau perlu dikonfirmasi dengan teori-teori yang relevan lagi gitu ya. Kemudian kesimpulan ya dan daftar pustaka. Saya kira ini ya termasuk juga kalau diperlukan karena memang bisa pada sponsorship ya, atau pada responden ya, subjek, kita memberikan ucapan terima kasih ya, yang sebagai sumber data, sebagai pemberi dana sponsor dan lain. Saya kira itu. Nah, kemudian juga ini daftar pustaka apa? Jadi sekali lagi nanti dicek Bapak ya, daftar pustakanya ini harus dia hanya boleh cantumkan apa yang dirujuk di dalam riset ya. Jadi yang tidak dirujuk tidak perlu dicantumkan. Nah, sebaliknya yang dirujuk harus dicantumkan di dalam daftar pustaka gitu ya. Ya, ini modelnya ada catatan kaki ya. Kayak tergantung pada jurnalnya gitu. Nah, ini jurnal nasional Bapak sekalian ya, yang saya juga cukup komprehensif, meskipun ini kan bukan sesuatu yang baik ya, karena nanti ini coba kita lihat Bapak sekalian bagaimana. Kalau ini kan dilihat kan teori juga masyarakat miskin Mbak ya, karena rujukan hanya sebuah artikel hanya berapa nih, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya. Jadi secara kedalaman ini masih sangat dangkal ya, masih tidak cukup mendalam gitu. Nah, coba ini saya contoh yang artikel saya yang masuk di Scopus dan Q1 ya. Nah. Sudah ada Pak? Sudah ada? Sudah muncul Pak.
Nah, ini memang terbitan UPI Pak ya, tetapi ini termasuk jurnal yang baik karena termasuk tadi dinilai sebagai Q1, kualitas 1 ya di Scopus dan sudah terindeks ini. Nah, ini saya dengan Pak Johar waktu itu melakukan penelitian tentang pengembangan model sekolah vokasional Pak, SMK ya, SMK untuk SMK luar biasa Pak ya, sekolah luar biasa gitu. Waktu memang penelitian besarnya sekolah luar biasa, kemudian difokuskan kepada siswa-siswa berkebutuhan khususnya yang keterbatasan tunanetra ya, keterbatasan tunanetra. Nah, jadi ini masih cukup baru, tahun 2019 ya, 2019. Nah, Bapak Ibu lihat, kita lihat ini ya, kalau artikel yang betul ya, jurnal yang benar gitu. Nah, ini kita lihat Pak, kita diterima 24 Januari ya. Kemudian harus direview oleh peer blind review ya. Jadi ketika direview ini nama-nama penulisnya ditutup ya, sehingga si reviewer tidak tahu ini siapa gitu. Itu 8 Mei dikembalikan untuk direvisi ya. Kemudian ya ini kebetulan memang hanya sekali revisinya dan diterima tahun 7 Juni gitu. Kemudian baru terbit 1 September, jadi hampir 1 tahun ya. Jadi untuk jurnal yang betul gitu itu 1-2 tahun Pak untuk bisa terbit itu ya. Jadi tidak bisa langsung terbit ya Pak ya? Ada apa? Nggak mungkin tingkat persaingannya tinggi Pak. Ya. Untuk Q1, Q2 itu kan kalau nasional jurnal Sinta 1, Sinta 2 itu antriannya panjang Pak. Itu tidak hanya soal kualitas, tapi soal juga peminat kan banyak gitu Pak. Betul. Bahkan untuk yang ngetop barangkali 3 tahun juga ya. Wah. Jadi kalau betul-betul artikel yang masuk ke jurnal Q1 yang betul-betul ini mungkin 3 tahun juga baru bisa terbit. Kalau enggak ya di reject berapa kali Pak ya. Ya. Nah, jadi ini kita lihat. Nah, ini Pak, lihat kajiannya Pak ya, kajian teorinya aja. Untuk satu pernyataan saja itu kita harus didukung oleh sejumlah sejumlah teori Pak ya, rujukan dasar. Gitu. Ya, rujukannya itu dari jurnal yang harus terindeks juga, yang terbaru juga. Kita lihat ini memang bisa ada tahun 84, 93, tapi ini ada yang baru ya 2010 ya Pak. Ya, yang 93 itu berarti bang buku, tapi untuk jurnal itu 10. Jadi ini juga menentukan bagaimana penilaian di dalam kualitas artikel itu ya. Jadi bayang untuk kita dalam latar belakang saja, tadi dia didukung oleh teori, Pak ya, lalu didukung oleh data-data itu ya, data-data tentang tadi pendidikan berkebutuhan khusus ya. Fakta-fakta di internasional pun di dunia gitu, sehingga ya bahwa riset ini memang penting gitu ya, apalagi dikaitkan dengan data di Indonesia gitu. Ya. Jadi dia membandingkan juga dengan realitas di dunia ya. Jadi maksudnya gini, di dunia aja memang masih belum keberpihakan terhadap aksibilitas sekolah atau kampus terhadap kaum difabel kan masih miskin ya, 25% ini di kampus internasional, apalagi di Indonesia kan. Ya. Karena dianggap mahal itu ya. Nah, jadi itu idealnya, apalagi kan ini isu kontemporer ya, bahwa arsitektur itu harus berbasis pada desain universal kan ya. Universal design harus tidak membedakan pengguna ya, tidak menggunakan berdasarkan ras, berdasarkan umur, berdasarkan tadi yang normal atau yang berkebutuhan khusus, itu harus dilayani. Tapi fakta yang terjadi adalah di level
internasional pun gitu ya masih hanya baru di bawah 50% gitu yang menyediakan fasilitas untuk tadi anak berkebutuhan khusus gitu ya. Ya. Nah, apalagi di Indonesia katanya. Nah, di Indonesia itu baru datanya? 4,74%. Ini artinya ini yang mengalami kesulitan di bawah 10 tahun ya. Nah, disebutkan itu tujuannya apa? Menjelaskan, mendeskripsikan model pengembangan desain arsitektur untuk siswa berkebutuhan khusus, khususnya untuk sekolah vokasi, Pak ya. Nah, metodenya ada dua ya, yang dijelaskan apa metodenya untuk ini. Kalau ini mah Pak, rational design method atau disebut ya Westport methods Pak. Jadi penelitian yang berbasis pada ini riset and design sebenarnya. Ini riset and design desain pengembangan itu yang berbasis pada ini ya peraturan 3 tahun 2008. Ya, tahun 2008 Pak ya, basisnya itu. Nah, jadi ya di sini saya kira ini juga kurang ini ya, penjelasan tentang metode kurang tajam juga di sini Pak. Harusnya ini bisa lebih Pak, lebih menjelaskan ya bagaimana metode itu dilaksanakan ya. Kemudian di sini nampaknya belum terlalu jelas Pak. Jadi kemudian hasil dan diskusi Pak ya, menyangkut tadi ini desain kriterianya berdasarkan prinsip-prinsip desain tadi peraturan pemerintah ya untuk sekolah berkebutuhan khusus. Kemudian ya hasil penelitian analisis kesesuaian dengan kondisi yang ada gitu ya. Nah, baru kemudian dikembangkan ya mulai desain berdasarkan pendekatan perilaku yang menyangkut programming ya, kemudian